Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom! Pada saat ini, di kedalaman medan perang Tianyuan yang gelap, pemandangan sinar cahaya yang menyilaukan berkedip. Tidak hanya mata jahat Raja Iblis bermata jahat yang meletus, tetapi juga warna emas setinggi langit Xiaoyan. Suhu melonjak dalam sekejap, dan bahkan karena pertempuran antara keduanya, seluruh tempat tandus, angin bertiup, dan pasir dan batu yang berterbangan sangat mencolok. Penindasan sengit yang terkandung di dalamnya ternyata mengerikan. Seluruh pasukan mundur 10 mil. Melihat pemandangan ini, Charming Yao Yao mendengus dingin. Pasukan padat 100.000 monster bangkit dari tanah, dan di sepanjang jalan, ada asap hitam dan debu dalam jumlah besar. Sebuah cahaya tak berwarna keluar dari mata Raja Iblis bermata jahat, dengan mudah menembus kehampaan, dan menuju ke arah Xiaoyan, sementara tubuhnya tampak terikat di langit, tidak bergerak. Kekuatan sementara dari bintang 8 Douxian pada tahap awal akan membungkus api abadi di sekitar tubuh emas abadi dan menampilkannya. Raksasa emas dengan 1000 kaki di langit, dengan api abadi kuning pucat yang menyala dengan hebat di sekitarnya, berdiri di sini selamanya, tidak bisa dihancurkan. Boom! Ketika dua sinar mata jahat menyentuh pinggiran terluar tubuh emas abadi Xiaoyan, suara keras tiba-tiba meletus. Jiwa-jiwa Beast Legion, jika mereka berada di tengah medan perang, mungkin akan langsung hancur oleh serangan yang mengerikan ini. Bih! Kedua sinar gelap cahaya jahat meledak menjadi serangan yang menyilaukan, tetapi kecepatan serangannya sangat kecil. Segera, badai api gelap menyapu dari tempat keduanya bertarung, dan kekuatan itu tampaknya terhubung, langit dan bumi. Kekuatan pemusnah paling mematikan di alam semesta berputar liar dalam sekejap. Setiap kali berputar, membuat ruang ini bergetar, berputar, dan bahkan menjadi terfragmentasi. Tapi, sial, Xiaoyan mengencangkan tubuhnya saat ini dan berkata dengan gigi kertakan, tirani tubuh emas abadi terkait dengan kekuatan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun tirani fisik Xiaoyan tidak murah, dengan peningkatan api abadi, tetapi ketika berhadapan dengan sinar mata jahat, perasaan kesemutan di kulit kepala tersapu. Jika bukan karena gigi terkatup Xiaoyan, jika bukan karena banyak berkah dari transformasi Dewa Naga dan pola dominasi, dan jika kekuatan jiwa Raja Iblis bermata jahat tidak menembus Void Realm, aku khawatir Xiaoyan akan benar-benar tenggelam dalam serangan ini. Sangat disayangkan bahwa karena serangan terkuat dari Raja Iblis bermata jahat tidak dapat mengalahkan Xiaoyan, hasil dari pertempuran ini juga dibedakan dengan jelas. Tabrakan. Keduanya berada dalam jalan buntu, tetapi badai api yang mengerikan, dengan sentuhan kekuatan jiwa yang dimusnahkan, dengan panik mengamuk di medan perang. Untuk sementara waktu, retakan ruang lemah yang tak terhitung jumlahnya menjulang di medan perang ini. Hancurkan aku. Melihat raksasa emas yang terbungkus api suci di sekitar Xiaoyan, Raja Iblis bermata jahat meraung dengan ekspresi kompleks yang sangat mengejutkan di matanya. Ini adalah serangan terkuatnya. Dia telah membunuh banyak dewa pertarungan bintang 8 di masa lalu, bagaimana mungkin dia bahkan tidak membunuh dewa pertarungan bintang 7 belaka. Ledakan. Tekan aku. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat, dan mengeluarkan raungan rendah yang sangat keras seperti binatang buas. Bang bang bang. Dalam sekejap, api abadi yang tak terhitung jumlahnya dan sinar mata jahat saling terkait, dan getaran horor yang mengerikan memenuhi udara. Tempat di mana keduanya bertarung seperti jantung manusia yang tiba-tiba menyusut, dan kemudian tiba-tiba meletus. Di kembang api yang indah, ada sentuhan keabadian dan kepunahan. Raja Iblis bermata jahat, langkah terakhir. Raksasa emas itu kehabisan napas, dan api abadi kuning pucat tampaknya terluka parah. Tiba-tiba, ekspresi Xiaoyan tercengang. Ada jejak niat membunuh merah dingin di tangannya, matanya, dan dia meraung dengan panik. Lemah. Melihat Xiaoyan dalam keadaan ini, dia sudah berada di akhir pertarungan, dan Raja Iblis bermata jahat itu tertawa. Cukup untuk membunuhmu. Xiaoyan malah tertawa. Saat berbicara, seorang penguasa kuno ditarik keluar dari tubuhnya melompat, dan dia menembak Raja Iblis bermata jahat itu. Penguasa kuno pada awalnya merupakan produk dari perpaduan api yang berbeda, tetapi sekarang, dengan pembangkit tenaga listrik tertentu membuka pola suci atas di atasnya, pada saat ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan 5 api suci untuk ditampilkan, dan momentumnya telah mengguncang dunia.
Kamu gila. Melihat tindakan menantang maut Xiaoyan dan penurunan cepat kekuatan di tubuhnya, ekspresi bermartabat yang langka muncul di mata Raja Iblis bermata jahat untuk pertama kalinya. 5 jenis api suci, dikombinasikan dengan pola suci pada penguasa kuno, kekuatan itu telah melampaui dirinya sendiri, cukup untuk membuat dirinya benar-benar tergerak. Jangan khawatir, berapapun harganya, hari ini, kamu harus mati. Xiaoyan meraung keras. Topeng mata jahat, beri aku pertahanan. Pada saat ini, Raja Iblis mata jahat berada dalam kekacauan dan buru-buru meraung, seolah-olah dia akan benar-benar dihancurkan oleh serangan ini. Tabrakan. Setelah sekejap mata, perisai cahaya murni dan berkilau ribuan meter menembus seluruh tubuh Raja Iblis mata jahat, dan aura yang kuat dilepaskan. Hahaha, meskipun aku salah menghitung kali ini, kamu masih kalah. Legiun Monster Beast, serang aku. Raja Iblis bermata jahat yang menyusut di perisai cahaya jiwa membocorkan antek-anteknya yang berjuang dan tertawa liar. Hanya saja bahkan sekarang, dia tidak menyadari bahwa roh damai dari 10 Raja Iblis yang kuat di dunia iblis telah sepenuhnya dikalahkan oleh potensi ketakutan berkelanjutan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar dilenyapkan, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Boom! Monster Beast Legion di bawah mendengar kata-kata itu dan segera mengambil langkah berat dan mantap menuju Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin, kekuatan di tubuhnya berangsur-angsur melemah, dan perasaan berat tersapu. Pada saat yang sama, suara dengungan aneh datang dari dahi Xiaoyan dan 2 binatang api di Laut Douqi, keluar dengan lembut, dan segera memperbaiki dan menyehatkan tubuh Xiaoyan. Peng-peng! Cahaya pola suci pada penguasa kuno bersinar seperti matahari yang terik, dan segera mengenai perisai cahaya jiwa Raja Iblis mata jahat. Ketakutan meningkat banyak. Kamu Mingtian. Dengan suara, serangan jiwa tirani langsung mengenai Raja Iblis bermata jahat yang panik. Dalam keadaan trans, kekosongan besar muncul di perisai cahaya jiwa, dan segera. Kaca-kaca. Setelah beberapa saat, suara pecah yang renyah tiba-tiba menyapu langit, dan pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya mengaum ke arah Xiaoyan menahan napas dan berdiri di sana dengan tercengang. Raja Iblis bermata jahat, pergi ke neraka. Dengan munculnya jejak retakan, jejak terakhir dari kekuatan gelombang Xiaoyan pada tahap awal dari 8 bintang pertarungan abadi, yang akan menghilang, dilepaskan seperti naga raksasa, dan semuanya dituangkan ke dalam penguasa kuno. Di atas, penguasa kuno yang awalnya redup, seberkas cahaya itu, lebih terang dari bintang-bintang paling terang di langit, dengan berkah dari 5 api suci, tubuhnya seperti secepat guntur, dan penguasa menghadapi Raja Iblis bermata jahat. 1-5 api suci hidup berdampingan sebagai satu. Tidak, mustahil. Pada saat ini, melihat api suci dan pola suci Xiaoyan yang tak tertahankan, murid Raja Iblis bermata jahat menyusut dengan kuat, menyusut lemah di bawah perisai jiwa retak yang tak terhitung jumlahnya, dan dia kehilangan suaranya. Ketika kekuatan semacam itu menyelimutiku, itu benar-benar menyebabkan saya memiliki ketakutan bawaan. Untuk Xiaoyan, kekuatan jiwanya sendiri tidak benar-benar menyebabkan kematian. Ini menunjukkan bahwa Xiaoyan adalah seorang pria dengan kekuatan jiwa tirani, dan sekarang penguasa senjata ilahi dalam keadaan rusak, ditambah 5 api suci, kekuatan semacam ini, Anda tidak bisa menghentikan diri sendiri. Mati! Xiaoyan mengayunkan sedikit kekuatan terakhirnya, dan tiba-tiba penguasa kuno itu seperti memasuki ranah siapapun, menghancurkan perisai cahaya jiwa, dan dengan mudah menembus tubuh yang terakhir dengan kekuatan yang tak tertahankan. Apakah itu kekuatannya masih jiwa, dan itu benar-benar musnah dalam sekejap. Adapun esensi darahnya dan bahkan pil iblis, itu diam-diam diserap oleh kubus iblis. Bang bang bang, Xiaoyan benar-benar dipenggal oleh beberapa penguasa kuno, mayat dingin tanpa suhu, seperti batu besar, jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Puff! Dengan suara, mayat es Raja Iblis bermata jahat jatuh ke tanah. Tiba-tiba, karena dampak yang mengerikan, Raja Iblis bermata jahat yang perkasa dilemparkan ke dalam kekacauan berdarah, sangat menakutkan. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan legiun monster-monster yang tak terhitung jumlahnya menatap langit di atas langit dalam keheningan yang tercengang, tetapi mereka seperti penguasa yang tak terkalahkan. Sosok ramping itu Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan hanya pada tahap awal dari Seven Star Fighting Immortals. Bagaimana mungkin, pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi dan sunyi.
Siapa yang mengira bahwa pemimpin teratas dari salah satu dari 10 kekuatan utama di dunia iblis yang bermartabat benar-benar akan jatuh ke tangan seorang pria di tahap awal Seven Star Fighting Immortals. Perbedaan yang begitu besar membuat Legiun Monster Beast ini tidak dapat dipercaya untuk sementara waktu, tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka mau tidak mempercayainya. Pada saat ini, 100.000 Monster Beast Legion yang padat di bawah dan para eksekutif puncak lainnya menatap Xiao Yan, yang lemah di langit, dan kemarahan hiruk-pikuk menyebar tak terkendali. Tuan Xiao Yan, itu benar-benar luar biasa. Hahaha, dengan tubuhku, bantu bakar pil iblis, bangun, prajurit kita. Pada saat ini, Tianhu Yaohuai di bawah mendengus dingin, dan suara bernada tinggi muncul dengan jejak bulu seputih salju, ternyata langsung mencoba membangunkan para prajurit yang dikendalikan dengan menyerahkan kekuatan hidup mereka. Kami, di mana ini? Tuan Xiao Yan Yaohuai. 1000 elit berjuang keras ketika mereka disentuh oleh bulu Tianhu Yaohuai. Setelah nafas, kontrol Charming Yaohuai mudah hancur, dan segera kembali normal. Melepaskan diri dari kendali pasukan monster dalam sekejap, keadaan shock, Xiao Yan bergerak lebih dekat ke langit. Tuan, bagaimana situasinya? Tianhu Yaohuai memancarkan kemilau yang menakutkan, dan dengan lompatan, dia datang ke sisi Xiao Yan, dan bertanya dengan mata saleh dan berapi-api, seolah-olah hidupnya berlalu dengan cepat. Kamu, kata Xiao Yan lemah, melihat Tianhu Yaohuai bertingkah seperti ini, dia langsung terkejut. Tidak apa-apa, ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh Lord Monster King. Meskipun akan ada beberapa sekuel, dibandingkan dengan kebenaran Tuhan, itu sangat berbeda. Tianhu Yaohuai tersenyum santai, suaranya ke arah Xiao Yan apresiasi dan hormat, tidak ada yang disembunyikan. Yah, tapi sekarang, aku khawatir situasinya lebih rumit dari yang aku bayangkan. Xiao Yan bergumam dengan tatapan membosankan. Saya berpikir bahwa setelah membasmi Raja Iblis bermata jahat, pasukan binatang iblis ini akan hancur, jadi Xiao Yan bisa menghadapinya secara rahasia, dan dia bisa menggunakan kekuatan mereka untuk pergi ke medan perang kuno untuk bala bantuan. Tapi sekarang, dengan jatuhnya Raja Iblis bermata jahat, setiap monster di pasukan perkasa dari 100.000 monster memiliki tubuhnya yang tegang, dan mata monster itu dipenuhi dengan aura yang menghancurkan surga. Napasnya cukup untuk membuat yang kuat orang menghadirkan ketakutan. Mati, mati. Pada saat ini, tubuh si Xie Yaohuai tiba-tiba bergetar, untuk sementara mengguncang prajurit dunia bawah yang gelap, dan kemudian dia kehilangan suaranya ketika dia melihat Raja Iblis yang berdarah dan tidak berdarah di bawah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah beberapa penyelamatan, Rao tidak berdaya dengan kekuatan si Xie dan Charming Yao, dan kedua eksekutif tingkat tinggi itu segera bergumam. Bunuh, bunuh, bunuh. Balaskan tuanmu. Tepat ketika kedua eksekutif tingkat tinggi itu ragu-ragu, suara perkasa di belakang mereka bergema seperti suara Sansekerta yang menggelegar yang menghancurkan 9 hari, disertai dengan aura rapi dan kekerasan mereka, seperti kematian satu persatu, dapat merampas manusia sesuka hati. Tentara menyerang, bunuh aku. Dengan raungan, 100.000 pasukan monster segera menyerang Xiao Yan dan yang lainnya dengan dahsyat. Aura yang terkandung di dalamnya mungkin bahkan lebih tirani daripada Raja Iblis bermata jahat tadi. Tuan, pada saat ini, Demon Commander Tianhu dan ribuan elit di belakangnya memiliki warna merah tua yang sangat serius di mata iblis. Kematian seperti itu seperti seorang prajurit yang siap berjuang untuk hidupnya. Semuanya, Raja Iblis sudah mati. Jika Anda bersedia untuk menyerah kepada kami, Anda dapat menghargai darah binatang iblis dan membantu kekuatannya melambung. Xiao Yan dengan paksa menopang tubuhnya, dan segera melayang ke langit, menghadap ke langit, kulit kepala mati rasa di bawah. Tentara monster yang menakutkan itu berkata, darah monster, mungkinkah, darah binatang iblis yang diperoleh dari makam Kaisar Iblis? Xiao Yan ini telah memasuki makam Kaisar Iblis, dan selain mengalahkan Raja Iblis bermata jahat, ini adalah. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba pasukan perkasa dari ratusan ribu binatang iblis, salah satunya. Para monster tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantung mereka berdenyut. Bagaimanapun, yang kuat di dunia iblis dihormati, dan orang kuat seperti itu layak untuk diikuti dan setia. Tidak akan ada lagi orang yang tidak mematuhi hati tentara. Bunuh Wu She. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam,
Momen awal di hati beberapa monster, monster tampan dan komandan monster dengan mudah melenyapkan mereka dengan kecepatan kilat. Serangan semacam itu bisa dikatakan sebagai bentuk serangan nyata, mati. Bunuh. Setelah orang yang mengganggu hati tentara dicekik oleh komandan iblis dan iblis tampan, pasukan 100.000 monster beast tidak berani berpikir dua kali, dan mengepung Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang perkasa. Sialan. Pada saat ini, Xiao Yan menginjak kehampaan dengan paksa dan terengah-engah, melihat metode monster tampan dan komandan iblis, katanya dengan dingin, tetapi sekarang auranya cukup lemah, pasukan 100.000 monster ini, lebih lemah dari Raja Iblis bermata jahat, dan itu bahkan lebih berdebar daripada sebelumnya. Tuan, serahkan orang-orang ini kepada kami. Kamu sangat baik dan baik, aku akan menunggu, bahkan jika aku mati, aku bersumpah untuk mengejarmu. Ekor peri Tianhu, ledakan aku. Tubuh kera misterius, beri aku ledakan. Untuk sementara, di belakang Xiao Yan, 9 jenderal iblis dan iblis tampan Tianhu, ditambah 1000 elit, tertawa pada saat yang sama. Senyum mereka mengandung sedikit kekhawatiran untuk Xiao. Penyerahan mutlak Yan, pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kamu, pada saat ini, suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi serak dan tersedak. Melihat 1000 elit di belakangnya, yang tidak takut mati, mereka melemparkan diri ke dalam pengepungan 100.000 monster dan mengambil mereka, hidup sendiri dengan mengorbankan kemajuan pasukan ini. Noda darah merah terus muncul di mata Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar. Tuan Yao Shuai, sepertinya ribuan elit ini siap untuk binasa bersama kita, ini tidak takut mati, pasukan kita telah kehilangan 1/20 dari kerugian. Tidak lama kemudian, seluruh pasukan monster bangkit untuk melawan, hanya saja kekuatan elit 1000 tingkat membuat celah di legiun mereka. Tuan, cepatlah. Pada saat ini, 1000 monster, dengan naluri mereka dan aura dingin yang berjuang untuk hidup mereka, secara paksa merobek celah yang lemah, dan semua monster kehilangan suara mereka. Bahkan jika mereka jatuh di sini, selama Yao Huai Xiao Yan bisa pergi, maka semuanya akan sepadan. Saya iblis yang tampan, dan tidak mungkin meninggalkan bawahan saya dan melarikan diri secara mandiri. Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Xiao Yan berkata dengan tegas, pada saat yang sama, Burning Jue dan inti pertempuran tipe api kayu di dalam tubuhnya bergetar tak terkendali. Tuan, Anda tidak bisa membiarkan kami jatuh dengan sia-sia. Kami mohon, ayo pergi. Melihat bahwa celah yang telah mereka robek setelah banyak usaha perlahan-lahan diisi oleh pasukan monster, orang-orang ini meraung hampir dari hati ke hati. Ibu mertua, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka komandan ini memberimu satu hadiah besar terakhir. Huoxin Tianyan, keluar. Wajah hantu dan peradangan jiwa, keluar. Api es kosong, keluar. Api abadi, keluar. Api undead, keluarlah. Sebuah suara bernada tinggi, seperti rumah suci yang sesungguhnya, menyapu seluruh medan perang dengan suara suci yang tak perlu dipertanyakan lagi. Ini, 5 api suci. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, murid charming Yao Yao Shuai dan Xie mengecil dan kehilangan suaranya. Beri aku perpaduan. Istana spiritual di tubuh bergetar hebat, dan api 5 warna dengan cepat bergabung di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah nafas, biji teratai samar dengan kilau 5 warna muncul, dan ketika biji teratai 5 warna berkedip, pola cahaya di dahi Xiao Yan menjadi cerah, dan dia berteriak dengan liar, memenuhi udara, itu dia. Akhiri saja. Buddha 5 warna bereinkarnasi dalam kemarahan, membantai hantu dan dewa bersama-sama. Raungan bergema di langit dan bumi, disertai dengan biji teratai 5 warna dan pola cahaya di dahi, aura destruktif yang melampaui langit dan bumi memenuhi seluruh medan perang. Buddha 5 warna marah, dan hantu serta dewa akan dieksekusi. Mari kita akhiri seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan dengan paksa menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk dengan lembut melemparkan biji teratai 5 warna di tangannya ke 100.000 pasukan monster di bawah. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari medan perang, dan jurang retakan dengan ukuran ribuan meter juga naik dari tanah. Tampaknya kekuatan penghancur dan energi yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, biji teratai 5 warna, ini telah melampaui batas yang dapat ditampung medan perang ini. Leng berdengung. Setelah menggunakan sedikit kekuatan terakhir, tubuh Xiao Yan dengan cepat jatuh dari langit. Dalam sekejap,
Garis klan berkedip di dahi Xiao Yan, seolah-olah pada saat ini, beberapa kekuatan misterius diaktifkan, memancarkan lingkaran putih susu, benar-benar membungkus Xiao Yan. Pada saat yang sama, kubus iblis di tubuh Xiao Yan muncul tak terkendali, diam-diam menggantung di langit, dengan rakus memancarkan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya, seolah menunggu apa. Tidak baik, pertahankan aku, bergabunglah dengan kami. Benih teratai 5 warna dengan lembut menghasut, dan setiap gerakan akan menyebarkan busur api 5 warna. Busur api 5 warna semacam itu, bahkan iblis tampan yang sekuat 28 bintang yang bertarung abadi di tahap awal, berdebar dan langsung meraung. Serangan ini, tak tertandingi. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, mata si Hye berkilat marah. Busur api 5 warna yang terik, dengan kekuatannya yang suci dan menakutkan, meluncur turun dari kehampaan di langit, menyebabkan seluruh kehampaan dipenuhi dengan rasa tidak nyaman yang kuat, sehingga peti monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah tampak seperti dibakar olehnya. Saya menyesalinya. Pada saat ini, tubuh Yao Yao Xueyanran yang menawan terus bergetar, seperti wanita yang lemah dan lemah, memandangi biji teratai 5 warna dengan panik. Tidak ada kata penyesalan di dunia ini. Jika itu masalahnya, ayo bertarung seperti orang gila. Prajurit dan prajurit kita, tidak pernah mati. Bunuh. Si Xie juga bukan orang yang berhati lembut, dia mendengus dingin, dan 100.000 pasukan monster di bawah berubah menjadi energi iblis hijau, yang tersapu langsung menuju biji teratai 5 warna di atas langit. Semacam itu, mengat situasi mengerikan pemadam kebakaran menyebabkan rasa dingin di hati 1000 elit di belakang Xiao Yan. Saudaraku, Tuan Xiao Yan telah jatuh ke dalam situasi hidup dan mati bagi kita beberapa kali, dan sekarang. Bunuh aku. Setelah sekejap mata, 1000 elit dengan bekas luka dan mata merah tiba-tiba melilit pasukan di depan mereka dengan kekuatan terakhir. Sangat disayangkan bahwa Ying Huohui dan Hao Wei memiliki kesenjangan kualitas. Biarkan musuh memiliki 100.000 pasukan monster, lalu bagaimana? Naga tanpa kepala, di bawah berkah kekuatan api suci 5 warna, kecuali jika ada lebih dari 5 abadi pertempuran bintang 8, tidak ada cara untuk menghapusnya. Di atas tanah tandus di bawah, dalam kehampaan, ada tubuh kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti reptil. Mereka satu demi satu. Bahkan jika mereka terbakar oleh busur api 5 warna, hanya tulang atau debu yang tersisa, tetapi mereka terus menggeliat di belakang, satu demi satu monster. Satu demi satu, mereka bergegas menuju lotus api. Mayat, tulang putih, debu, dan pembangkit tenaga monster yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ditumpuk bersama, dan pemandangan mengerikan itu membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Dan kekuatan lotus api 5 warna di atas langit masih belum melemah. Di sisi lain, 100.000 pasukan monster di bawah telah kehilangan lebih dari 1/5. Benar-benar mekar. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengangguk ringan, dan telapak tangannya tiba-tiba meraih kehampaan, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Dia langsung meremasnya. Xiao Yan, kami adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di dunia iblis. Anda adalah kekuatan dunia iblis kami. Jika Anda bersikeras melakukan ini, Anda akan menjadi pendosa abadi dunia iblis kami. Pada saat ini, tampan Yao Yao dan si Ji Yao Sui dengan jelas mencium bau gelombang kematian yang dingin dari teratai api 5 warna yang berdenyut perlahan. Komandan ini akan menanggung semua tanggung jawab sendirian, mari kita akhiri. Xiao Yan tiba-tiba meremas telapak tangannya begitu dia selesai berbicara. Bang bang bang. Dengan pukulan Xiao Yan, ruang suram tiba-tiba tercabik-cabik, lotus api tiba-tiba menyusut seperti hati, dan kemudian tiba-tiba mekar seperti kembang api. Tidak, tidak, tidak. Teratai api 5 warna mekar, dan seluruh kekosongan hancur dan hancur dalam sekejap. Api-api suci yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan, dan gelombang energi panas dan suci tersebar di mana-mana. Hu tidak memberikan kelonggaran kepada legiun monster-monster yang tersisa ini, dengan api suci, seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar, dengan lembut menyelimuti tubuh mereka, dan segera tidak ada rasa sakit, tanpa fluktuasi drastis. 100.000 tentara monster akan dihancurkan dalam sekejap. Boom! Dalam sekejap, Rubik's Cube yang jahat, yang telah sunyi di langit, meraung seperti orang gila yang gembira, dan segera memimpin dalam api-api suci, dan tiba-tiba pergi ke pasukan monster yang berubah menjadi tak terhitung jumlahnya, asap hitam di bawah. Leng Om, energi luar angkasa yang diubah oleh reinkarnasi dari murka Buddha 5 warna masih perlahan-lahan menelan dan menghancurkan pasukan monster beast.
Begitu terkejut dengan kubus sihir jahat, api suci yang menyilaukan segera menyerang kubus iblis. Petik 2. Petik 2. Ketika api dari api suci 5 warna menyerbu Devil's Cube, tidak ada fluktuasi. Devil's Cube masih melahap kekuatan 100.000 monster Beast Legion di bawah. Setelah kubus Rubik iblis ditelan, napas monster-monster ini sekarat, dan setelah bernapas, mereka benar-benar tenggelam dalam api-api suci. Pada saat ini, 100.000 monster Beast Legion telah dimusnahkan. Boom! Api yang mengamuk, seperti adegan api penyucian, membakar medan perang Tianyuan tanpa noda, dan bahkan beberapa napas suram dan jahat di medan perang benar-benar tenggelam dalam api-api suci. Melihat adegan ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa jika orang-orang ini tidak sepenuhnya dimusnahkan, mereka akan menjadi orang-orang yang akan binasa dengan elit mereka yang berjumlah kurang dari 1.000 orang. Yang kuat memakan yang lemah masih merupakan kebenaran abadi. Ketika gelombang energi api-api suci terus menyebar dan memurnikan suasana jahat di medan perang, Xiao Yan menemukan bahwa kubus iblis tiba-tiba kembali ke tangannya. Kubus iblis hari ini memiliki kilau gelap di seluruh tubuhnya, dan beratnya telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Guru, terisi. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa menyerbunya, dan gelombang kejahatan ekstrim memenuhi tubuh Xiao Yan, dan bahkan Xiao Yan menemukan bahwa ruang di dalam Rubik's Cube tiba-tiba terisi penuh. Dewasa, kami menang. Setelah Sun bernafas, melihat sosok Xiao Yan di atas langit, ratusan elit di bawah tertawa pada saat yang sama, hidungnya masam, dan menatap pria berbaju hitam tipis di atas langit. Tampaknya pada saat ini, tidak ada yang lebih memuaskan daripada perasaan seluruh dunia. Tubuh pria berbaju hitam kurus itu tampaknya mengandung kekuatan yang cukup untuk melawan segalanya, dan elit yang tersisa dari hampir 700 orang tahu bahwa jika bukan karena Xiao Yan, mereka akan mati beberapa kali. Orang ini, panglima tertinggi dari 3 pasukan. Beristirahatlah di tempat, Tianhu, keluarkan semua barang yang diperoleh dari makam Kaisar Iblis. Setelah pelatihan, langsung ke medan perang terakhir, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Yao Shuai Sengming. Sebuah suara yang kuat memenuhi tempat itu. Kali ini benar-benar sedikit enggan. Tepat setelah perang berakhir, Xiao Yan mengambil kembali Dark Underworld, tapi ada beberapa perubahan halus di Dark Underworld yang tidak disadari oleh Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa kali ini, jika bukan karena Raja Iblis bermata jahat meremehkan musuh, dan dia hanya seorang immortal pertarungan bintang 8 tingkat menengah yang pandai menggunakan teknik mata dan teknik pupil, jika ada pembangkit tenaga listrik lainnya, saya khawatir pertempuran kali ini tidak akan terjadi, lebih berbahaya. Tapi sederhananya, meski prosesnya sangat berbahaya, tapi dia berhasil. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertekan dengan 100.000 pasukan monster, tetapi pada saat terakhir, dia sudah berada di ujung kekuatan, harus melakukan itu. Setelah pertempuran, hanya ada hampir 700 dari 1.000 elit asli, dan bahkan 9 jenderal iblis hanya tersisa dengan kera misterius. Anran berdiri di tanah bersih yang dibersihkan oleh api suci, mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Medan perang Tianyuan berhasil dibersihkan, dan dengan 1.000 elit membunuh Raja Iblis bermata jahat dengan semua kekuatan. Pencapaian mengerikan ini mungkin akan membuat debut Xiao Yan di dunia iblis dalam waktu singkat, dan ini adalah yang terakhir, mundur bagi mereka untuk menyelamatkan naga hitam dan penjaga serigala. Xiao Yan sedang duduk bersila di tanah saat ini, perlahan menjalankan jue pembakaran, berlatih untuk memulihkan napas di tubuhnya, tetapi wajahnya tidak terlalu ramah, jelas itu adalah efek samping yang disebabkan oleh menelan pil obat, untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan hari ini, dengan teknik kuasa abadi di belakang Kaisar Iblis, dan kubus iblis penuh, kali ini di dunia iblis, saya benar-benar dapat memainkan peran penting. Tepat ketika Xiao Yan melihatnya dengan hati-hati, inti ember tipe api dan inti ember tipe kayu meledak dengan isapan yang mempesona, dan perasaan kekosongan yang ekstrim menyebar. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan, tanda ini jelas merupakan pendahulu terobosan. Sepertinya karena pertempuran kelebihan beban berturut-turut, kita akan menerobos tahap tengah dari 7 bintang Dewa Abadi. Saat berikutnya, wajah dan alis Xiao Yan terentang, dan senyum muncul. Meskipun kekuatannya sendiri lemah, itu juga tumbuh selangkah demi selangkah. Selama kekuatannya mencapai Dosian bintang 8, bahkan di seluruh dunia 1000 besar,
Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berperang, dan pada saat itu, apakah itu kembali ke benua Douqi atau menyelesaikan klan Xiao? Tunggu, itu akan terpecahkan. Semuanya datang seperti yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Namun, bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa pertempuran ini tidak hanya sepenuhnya memperbaiki gejala sisa dari peningkatan kekuatan cepat sebelumnya, tetapi juga membuka kesempatan untuk maju ke tahap tengah dari 7 bintang abadi secara kebetulan. Tapi sekarang keadaan Xiao Yan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang, setelah menelan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya, kekuatan Xiao Yan sudah tidak mencukupi, menghasilkan inti dan aura pertempuran yang sangat lemah di dalam tubuh, dan sekarang peluang terobosan muncul, yang mengarah ke Xiao Yan tampak kuat di luar dan kader di tengah, dan sebagian besar lowongan muncul di inti ember atribut api di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk merebut energi dari atribut kayu. Jika lowongan ini tidak diisi, saya khawatir itu akan memiliki banyak pengaruh pada Xiao Yan di masa depan. Bagaimana saya menebusnya? Dengan kelemahan saya saat ini ke titik di mana saya hanya memiliki setengah kekuatan dari Seven Star Fighting Immortal, jika saya ingin menerobos ke tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortal, saya khawatir saya akan membutuhkan banyak kekuatan. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah menelan pil obat, meskipun kekuatan Xiao Yan memiliki sebatang dupa pada tahap awal dari 8 Star Fighting Immortal, efek setelahnya juga sangat jelas, yang akan membuat kekuatan Xiao Yan turun ke setengah langkah 7 Star Fighting Immortal level di bulan depan. Dan jika Anda ingin mengembalikan kekuatan puncak Anda hanya dapat memiliki tonik yang hebat atau kekuatan yang sangat murni. Dan sekarang Xiao Yan masih akan menerobos. Jika dia melewatkan kesempatan yang begitu besar, dia tidak akan tahu terobosan berikutnya. Kamu bocah, kenapa kamu begitu bodoh? Setelah menghela nafas, kutukan terdengar dari kedalaman tubuh Xiao Yan. Semangat buku iblis. Kali ini Xiao Yan tidak terkejut, tetapi ketika dia bertarung sebelumnya, orang ini sepertinya tidak aktif di tubuhnya, dan tidak ada reaksi sama sekali, yang membuat Xiao Yan bertanya-tanya apakah dia harus melakukannya. Jangan takut. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bahwa roh buku iblis hanyalah tubuh roh tanpa kekuatan tempur. Baru saja, mengambil keuntungan dari pertempuran Xiao Yan, dia menyelidiki aura Xiao Yan luar dan dalam. Keluarkan hati Kaisar Iblis dan darah Kaisar Iblis. Aku khawatir hanya ada 2 benda di tubuhmu yang bisa membantumu sekarang, kata roh buku iblis. Tapi aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar tersembunyi dari anak ini. Pola klan Xiao, kekuatan jahat, dan bahkan makhluk gelap dunia bawah, api suci. Hal-hal ini hanya satu jenis. Jika kamu mengeluarkannya, aku khawatir itu akan menyebabkan badai. Kamu benar-benar pria yang menakutkan. Namun, kekuatan di tubuhmu sekarang tidak teratur, yang juga menciptakan keterbatasan efektivitas tempurmu. Lagi pula, Lord Monster Emperor, di usiamu, sudah mampu menghadapi dewa pertarungan bintang 8 sendirian. Spirit of Monster Book terus berbicara, tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk merespon sama sekali. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya dan berkata, dan segera mengeluarkan hati Kaisar Iblis dan esensi darahnya yang telah dia dapatkan sebelumnya. Tetesan warna-warni dari esensi darah dan hati yang terbungkus dalam massa udara hijau memancarkan kekuatan murni yang mempesona sepanjang waktu. Apakah hal-hal ini berguna? Setelah Xiao Yan mengeluarkannya, dia melihat kekuatan murni di atas keduanya, dan segera ragu-ragu. Dia pada dasarnya adalah manusia, dan menyerap kekuatan ini secara langsung mungkin juga memiliki gejala sisa. Potong, kalian hanya membuang-buang uang. Jika bukan karena Anda menjadi manusia, saya khawatir bahwa hati Kaisar Iblis saja akan memungkinkan Anda untuk menembus 2 tingkat kecil berturut-turut. Sayang sekali. Tapi ada begitu banyak harta di tubuhmu, kamu tidak perlu khawatir tentang transformasi sama sekali, cukup serap saja secara langsung. Roh buku iblis pernah berkata dengan nada sinis dengan nada orang tua. Kalau begitu telan saja. Xiao Yan tidak repot-repot memperhatikannya, dan langsung memejamkan matanya, mengatur nafasnya sampai puncak, dan segera bersiap untuk menelan. Mengapa orang ini memiliki aura yang sama dengan Kaisar Iblis? Mungkinkah karena nyala api di tubuhnya? Petik 2. Petik 2. Semangat buku iblis juga menjadi tenang. Weng om. Tanpa gangguan,
Xiaoyan menelan tetesan darah Kaisar Iblis yang berwarna-warni ke dalam perutnya, dan rasa lega yang tak terlukiskan memenuhi udaranya. Seiring berjalannya waktu, kondisi lemah di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan diperbaiki. Ayo, butuh beberapa hari sebelum dia benar-benar pulih, dan dia perlahan menyerap hati Kaisar Iblis kelompok hijau. Leng berdengung. Pada saat ini, inti pertempuran dan tubuh Xiaoyan yang terluka selama pertempuran telah diperbaiki, dan kekuatannya juga perlahan bergerak menuju tahap tengah dari 7 dewa berjuang bintang. Dalam sekejap, Xiaoyan menikmati keadaan khusus ini, tetapi dia tidak tahu bahwa pola klannya perlahan terbuka, dan bahkan binatang api di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dalam 10 hari, kekuatan dan aura Xiaoyan dan yang lainnya pulih sepenuhnya. Segera, Monster Beast Legion yang tersisa juga mengambil tampilan baru. Jelas, ada perubahan besar dalam kekuatan dan mental. Tapi jangan meremehkan tim yang hanya terdiri dari 100 orang ini. Saya khawatir menghadapi pasukan monster asli yang berjumlah sekitar 10.000, mereka juga bisa melawannya. Tuan, sekarang saatnya bagi kita, untuk pergi ke medan perang terakhir. Pada saat ini, mata 100 orang di belakang mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang luar biasa ganas. Mereka siap untuk bertarung dan menatap Xiaoyan dan Tianhu. Yao Shuai dengan keras, panas di tubuh mereka membara sulit untuk disembunyikan. Sudah waktunya. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya menjadi dalam, dia secara alami tahu bahwa pertempuran berikutnya akan lebih intens daripada di sini. Kontak teratas antara 3 elit Kaisar Iblis, pada tingkat itu, saya khawatir akan ada pembangkit tenaga reinkarnasi yang terlibat. Lagi pula, di medan perang kuno ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis tidak dapat melihatnya, jadi pembangkit tenaga listrik reinkarnasi, saya khawatir akan menjadi kunci kemenangan. Dan bahkan jika kubus iblis Xiaoyan penuh sekarang, itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menjelekkan tanpa reaksi apapun. Xiaoyan lebih dari cukup tetapi kurang dalam kekuatan, ini adalah salah satu dari sedikit kekuatan menakutkan di dunia 1000 besar. 3 pasukan mematuhi perintah. Setelah berpikir sebentar, tampaknya ada hasil dan rencana, dan suara keras Xiaoyan tiba-tiba memenuhi udara. Tunggu, di sini. Suara yang mengesankan itu mengguncang medan perang yang bersih dan murni ini, dan matanya tertuju pada orang ini. Tunggu, jaga di sini, dipimpin oleh Komandan Iblis Tianhu, jaga retret terakhir untuk tuan kita He Xiaolonglang, dan aku secara pribadi akan pergi ke medan perang terakhir untuk memberikan bala bantuan. Yuyin meringkuk, membentuk adegan guntur yang meledak di kehampaan, cincin. Apa, penjaga di sini, biarkan Tuan Yao Shuai pergi sendiri. Tuan, kami bukan pengecut. Kami bersedia untuk bergegas ke garis depan dan berjuang untuk membunuh musuh. Bahkan jika kami adalah prajurit pertama, kami tidak akan pernah mengeluh. Melihat kata-kata Xiaoyan, ratusan monster di belakangnya tidak membantu mengaum. Mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Xiaoyan, apa artinya ini? Mereka telah berjuang bersama-sama, dan mereka secara alami tidak mau menghadapi perpisahan saat ini, dan situasi ini tidak diragukan lagi membuat mereka merasa kesal karena mereka dianggap sebagai orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Tianhu, katakan padaku. Melihat adegan ini, Xiaoyan menoleh sedikit dan berkata dengan manis kepada iblis Tianhu di belakangnya. Aku mengerti maksud tuanmu. Sejak kita memasuki medan perang kuno, Tuan 10.000 Raja Iblis memberitahuku secara pribadi bahwa ini adalah cara terakhir bagi seluruh pasukan kita untuk mundur. Bahkan jika kita tidak bisa membersihkan Raja Iblis mata jahat, kita harus mencoba yang terbaik, untuk membuka jalan keluar. Jadi pentingnya medan perang Tianyuan ini tidak lebih lemah dari tuduhan. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Tapi, perlindungan lebih penting daripada pertempuran. Kata-kata tulus Tianhu Yaohui muncul, mengejutkan setiap monster. Tunggu, kamu mengerti. Tuan Xiaoyan, Anda harus kembali hidup-hidup. Untuk sementara, murid-murid dari 100 monster basah, memandangi pria berbaju hitam yang berdiri diam di atas kekosongan, dan tersedak, sosok Xiaoyan terpatri dalam-dalam pikiran mereka. Selama Anda membutuhkannya, lewati api dan air, dan lakukan apapun yang diperlukan. Jangan khawatir, nyawa komandan ini sangat besar. Semuanya akan ada janji di masa depan. Xiaoyan mendengus dingin, dan dengan bimbingan roh buku iblis, dia langsung merobek kekosongan dan berjalan menuju medan perang terakhir. Sosoknya cukup tidak terkendali.
Selalu ada firasat bahwa Tuan Xiaoyan akan menjadi pahlawan sejati di dunia iblis. Melihat kepergian Xiaoyan, pemandangan aneh perlahan muncul di hati sekelompok pria kuat. Kemuliaan seseorang adalah yang tertinggi. Di dunia iblis, dapat dikatakan bahwa dunia luar sekarang dalam keadaan panik, dan mereka bertarung di mana-mana, membuat hati iblis di dunia iblis sangat tidak puas. Di antara medan perang kuno, ada 10 medan perang utama. Selain hari ini, medan perang Tianyuan dibalikkan oleh Xiaoyan dengan bantuan kekuatan yang menghancurkan bumi. 8 medan perang lainnya dibagi oleh 6 komandan iblis yang tersisa. Selain itu adalah medan perang pertama di antara medan perang kuno. Alam iblis liar, ini adalah ruang terbesar di medan perang pertama yang besar. Saat ini, 3 kekuatan perlahan berdebat. Di antara mereka, ketiga kekuatan ini adalah pertempuran teratas di dunia iblis saat ini. Tiran Tianxiong, Raja Jahat Tulang Putih dan hanya pasukan naga jahat hitam dan penjaga serigala. Pada saat ini, energi iblis yang berwarna-warni dan berbintik-bintik itu seperti cairan kental, perlahan-lahan meluap, dan energi iblis melonjak ke langit, seperti pemandangan yang benar-benar menyeramkan. Tuan, di medan perang Tianyuan, semua kekuatan Raja Iblis bermata jahat menghilang dalam sekejap. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Pada saat ini, di puncak gunung, beberapa sosok yang agak agung berdiri di sini, dan salah satunya adalah bayangan hitam para penjaga datang untuk melapor. Oh, semua kekuatan Raja Iblis bermata jahat menghilang. Bagaimana dengan Raja Iblis bermata jahat? Seorang pria berbaju hitam di tepi pohon berdiri, cukup bingung. Raja Iblis juga hilang, dan pada saat ini, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang Tianyuan telah diusir, dan itu telah menjadi seperti tanah suci. Saya khawatir aura murni dan suci ini tidak dimiliki oleh 6 Raja Iblis. Pada saat ini, penjaga itu berbisik. Kekuatan ketujuh Raja Iblis itu mirip, dan tidak mungkin seorang Raja Iblis bisa melakukannya dengan tenang. Kirim seseorang untuk melihatnya. Sekarang ketiga pasukan kita sedang berperang, kita tidak bisa menarik terlalu banyak kekuatan. Biarkan mereka pergi ke pertarungan kecil dari 7 Raja Iblis. Setelah Sun Si, seorang wanita dengan wajah berambut bangau berbicara dengan sosok yang menawan, tetapi suaranya penuh dengan fluktuasi yang tak tertahankan. Itulah fluktuasi reinkarnasi. Ya, bagaimana penjaga pribadi serigala naga iblis hitam. Dengan suara yang kuat ini, beberapa orang perlahan menjadi tenang, dan bertanya pada Zaidu setelah beberapa saat. Setelah pengawal pribadi serigala panjang Heisha dikalahkan oleh pasukan kekerasan Tianxiong, mereka melarikan diri di medan perang. Tetapi sekarang, meskipun serigala panjang Heisha masih belum muncul, banyak kerajaan iblis di bawah komandonya telah membawa pasukan ke depan. Datang untuk bala bantuan. Untuk sementara, dia juga tidak dapat mendukungnya sendirian, dan aku khawatir tidak akan lama sebelum dia akan meminta dukunganmu, lanjut penjaga pramuka. Yah, kami menunggu. Ngomong-ngomong, perhatikan baik-baik aura serigala naga iblis hitam. Orang ini adalah orang kepercayaan Kaisar Iblis yang sebenarnya sebelum dia disegel. Aku khawatir dia telah menemukan banyak cara untuk menghancurkan milik Kaisar Iblis, segel selama bertahun-tahun. Petik 2. Kalau tidak, begitu Kaisar Iblis rusak, pola dunia iblis, ada baiknya tidak ada ketegangan. Sosok pertama berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah yang disebut Kaisar Iblis ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Pada saat ini, busur cahaya menakutkan yang melampaui langit dan bumi menari-nari di jari-jari wanita yang mempesona itu. Napas seperti itu ternyata menjadi atribut yang cerah, tetapi orang ini bukan orang kuat dari tahta suci, tetapi orang kuat reinkarnasi yang dibudidayakan oleh tentara Raja Iblis Tulang Putih yang secara sewenang-wenang merampas sumber daya dunia iblis setelah iblis, Kaisar disegel. Raja Iblis Tulang Putih, wanita mempesona dengan rambut bangau ini, dan pria yang sangat kuat di sekitarnya, Samsara dan Dewa Pertarungan Bintang 8, satu demi satu, membuat ruang ini benar-benar bergetar. Adapun Tiran Tianxiong, dia berada dalam pertarungan yang menegangkan karena dia memiliki banyak keluhan dengan serigala naga hitam. Untuk sementara waktu, Wilderness Demon Realm juga dalam bahaya, di domain iblis liar, medannya sangat luas, dan pasukan dari 3 pembangkit tenaga listrik telah ditempatkan di sini. Tetapi Raja Iblis Tulang Putih selalu mengadopsi situasi di mana mereka tidak bergerak. Raja Iblis Tulang Putih tidak mengambilnya keuntungan dari api, dan dia telah menggunakan rem statis. Selain itu,
Tempat ini dapat dianggap sebagai medan perang nomor 1 dari 10 medan perang kuno karena faktanya tempat ini juga merupakan lokasi dari 2 penjara iblis kota. Di antara mereka, penjara penindas iblis yang menyegel 2 raja putih berada di alam iblis liar yang dalam. Adapun penjara penindas iblis yang menyegel satu-satunya raja merah, tersembunyi di kedalaman medan perang rumah kebencian. Tidak diketahui dan sangat tersembunyi bahkan jika itu adalah orang kuat lainnya, hanya ada sedikit orang yang tahu. Tidak, jika kita terus seperti ini, aku khawatir kita semua akan jatuh di sini. Pada saat ini, di daerah gurun hitam yang tandus, perang yang tak terhitung jumlahnya dan suara monster bertarung di langit, satu demi satu, di antara mereka, monster yang dikalahkan, beberapa sosok tidak tahan. Tetap bergumam. Mereka dipenuhi bekas luka, dan aura mereka sangat lamban. Jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Kedua, di belakang mereka, pasukan monster hitam membantai mereka dengan semangat tinggi. Tuan Yao Shuai, kami bertarung dengan mereka. Sama sekali tidak ada pengecut di antara para prajurit di Myriad Demon Nation kita. Melihat ke kejauhan seperti belalang. Kemanapun mereka lewat, apakah itu gurun hitam atau beberapa monster yang tidak bisa bergerak karena cedera, mereka semua menghilang dalam sekejap seketika, dan monster di belakang mereka prajurit meraung. Tenangkan aku. Kita tidak bisa begitu saja jatuh seperti ini, kalau tidak. Pada saat ini, mata iblis tampan itu menyipit dan dia berkata dengan dingin, dan ada kemarahan yang dalam di matanya. Hahaha, Tuan Ular, gurun memang favorit bawaanmu. Hari ini, biarkan kalian berdua menemanimu, pasukan 10.000 monster, untuk dimakamkan di sini sepenuhnya. Pada saat ini, 2 komandan monster berdiri di langit dengan pasukan besar berjumlah puluhan ribu, dan mencibir. Mereka berdua, dengan 2 tanduk hitam di satu kepala, berbentuk seperti manusia humanoid, berdiri tinggi di langit dan meraung dengan dingin. Setan banteng berwajah biru, panglima dari pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 8 di bawah Tyrant Tianxiong. Orang lain terlihat persis sama dengan manusia, tidak ada yang aneh, tetapi napas di tubuhnya juga berada pada tahap awal dewa pertarungan bintang 8. 2 komandan iblis tahap awal pertarungan abadi bintang 8, bersama dengan puluhan ribu legiun monster-monster elit di belakang mereka, secara alami tidak akan memiliki ketegangan dalam berurusan dengan pasukan tua, lemah, sakit dan cacat, yang hanya kurang dari 10.000. Saya harap Raja Iblis dapat melindungi penjaga pribadi. Saya akan menunggu, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Melihat pemandangan ini, Dao Shenran yang tak terhitung jumlahnya tersenyum dan berkata di sekitar gurun hitam seperti dewa kematian, senyum lega, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan aliran racun yang sangat beracun menyapu bersama dengan bayangan ular hijau berukuran 1000 meter. Ular tua, jenderal yang cakap di sekitar 10.000 Raja Iblis, kekuatannya telah mencapai tahap tengah dewa pertarungan bintang 8, tapi sayangnya napasnya lemah sekarang, dan dia dipukuli oleh 2 pembangkit tenaga dewa pertarungan bintang 8 awal. Jangan bicara omong kosong. Kamu dan aku akan melakukannya dan menangkapnya. Setelah Sun Si, iblis banteng berwajah biru berbicara lebih dulu dan berkata kepada iblis tampan lainnya di sampingnya. Baik, tapi racun di tubuh orang ini sangat aneh, hati-hati. Begitu suara itu jatuh, tubuh iblis banteng berwajah biru bergetar, dan tubuh iblis banteng berukuran 1000 zang keluar. Tanduk Qian ditutupi dengan jejak garis jahat, dan dengan aura menakutkan di sekujur tubuhnya, seluruh gurun ternyata dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Ular tua, coba tandukku. Sebelum kekuatan racun yang menyilaukan di sekitar tubuh ular abis, iblis banteng berwajah biru mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan tubuh besar itu ternyata ditembak langsung ke tempat Tuan Ular. Aliran udara mengerikan yang muncul di sepanjang jalan benar-benar membuat kekosongan bersenandung, dan karena kekuatan besar yang terkandung di dalam tubuhnya, seluruh kekosongan membuat suara samar pecah. Tidak bagus. Melihat tubuh iblis banteng berwajah hijau yang agresif datang, dan bahkan tanduk banteng ditutupi dengan garis-garis jahat di wajahnya yang hijau, mata ular tua menyusut dengan kencang dan dia kehilangan suaranya. Snake Bundle, 10,000 Snake Dance. Menonton adegan ini, Snake Shuai hanya bisa menggertakkan giginya, dan jejak esensi darah hijau keluar dari tubuhnya, dan kemudian bayangan ular hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Hahaha, Tuan Ular, seranganmu terlalu lemah. Ketika bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya bersentuhan dengan tubuh kokoh iblis banteng berwajah biru,
mereka dengan mudah terguncang oleh tanduk mereka dan menghilang. Hanya ada jalan ini. Melihat iblis banteng berwajah biru yang menakutkan, mata Snake Handsome mengendur, dan kemudian pil iblis yang berkedip dengan cahaya hijau terang muncul dengan lembut. Bakar pil iblis. Sebagai imbalan atas sejumlah besar kekuatan dalam waktu singkat, harganya benar-benar rugi. Namun, saat telapak tangan Snake Shuai berputar dan menggeliat dengan panik, nyala api kuning lembut membungkus tubuhnya, dan bahkan di kaki iblis banteng berwajah biru yang sudah dekat, ada retakan api yang langka satu demi satu, tiba-tiba meledak gurun hitam dan muncul, benar-benar mengisolasi ular tampan dan iblis banteng berwajah hijau. Di celah api, seberkas cahaya menyapu keluar dari langit, dan di seberkas api, sepertinya ada sosok kurus yang terbungkus api kuning. Apakah ada perubahan? Melihat seberkas cahaya, monster lain yang tampak seperti manusia melangkah mundur dengan tiba-tiba, karena dari pancaran cahaya, dia jelas mencium aura yang menakutkan, nyala api dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Aku takut, pasti tidak. Sederhana. Ini. Dalam sekejap, Snake Handsome yang dikelilingi oleh api kuning melihat ini, tetapi perlahan membuka matanya, melihat sosok kurus di bawah sinar cahaya, dan kehilangan suaranya. Xiao Yan. Itu benar, orang yang datang adalah Xiao Yan. Berpura-pura menjadi hantu. Matilah si tampan ini. Melihat sinar cahaya yang tiba-tiba menembus langit dan sosok api yang terkandung di dalamnya, iblis banteng berwajah biru tidak punya niat untuk berhenti, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan tanduknya berkedip-kedip, garis-garis suram tiba-tiba saling berhadapan. Xiao Yan Tianling Gai menusuk. Jenis penindasan berat yang terkandung di dalamnya, bahkan dewa pertarungan bintang 8 yang sebenarnya, hanya dapat menghindari tepi untuk sementara. Bang bang bang. Pada saat ini, sosok api kuning tersenyum sedikit, dan kemudian telapak tangan yang bermandikan api abadi emas perlahan-lahan terentang dan langsung memegang tanduk yang menakutkan, adapun kengerian yang terkandung di dalam tanduk, dibubarkan olehnya. Keluar dari sini, sebuah suara yang sangat arogan, disertai dengan kekuatan tangan, tiba-tiba mengguncang tanduknya. Xiao Yan, itu adalah pembangkit tenaga listrik pada tahap awal dewa pertarungan bintang 8. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi. Komandan ular tiba-tiba memanggil, suaranya sangat mendesak. Tapi saat ini, di atas langit, tanduk kuat dari iblis banteng berwajah biru yang agresif berayun sesuka hati di lengan Xiao Yan yang terbungkus api abadi. Sebaliknya, kekuatannya tidak seimbang, dan dia langsung memutar, tubuhnya terombang-ambing oleh ayunan Xiao Yan. Minggir, dengan mendengus dingin, Xiao Yan mengayunkannya dengan keras, dan segera raksasa ini menabrak gurun hitam seperti meteor yang jatuh ke dunia. Suara tabrakan besar yang bergema di langit dan bumi mengguncang pikiran banyak orang. Gulu. Adapun monster yang terluka di belakang komandan ular, sudut mulutnya menjadi kering, dan dia menatap kosong pada sosok yang berdiri di langit di atas pilar cahaya. Kapan kekuatan Xiao Yan ini menjadi begitu menakutkan? Leng Om. Di gurun hitam, alur besar ribuan meter langsung dihantam oleh iblis banteng berwajah biru. Tuan Ular, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Xiao Yan untuk sementara memecahkan iblis banteng berwajah biru, dia muncul dari pilar cahaya. Adapun pasukan dari puluhan ribu monster yang mengelilingi mereka, mereka tidak berani maju sama sekali, dan mata mereka terkejut. Melihat Xiao Yan di depannya seperti melihat monster. Mata kikuk lelaki tua itu, kamu benar-benar menakutkan. Ular meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Xiao Yan, dan tidak bisa menahan tawa. Oh, ini, terobosan. Setelah induksi sederhana, Snake Handsome mau tidak mau bergumam. Yah, itu menerobos sedikit. Dan musuh di medan perang Tianyuan telah benar-benar diusir. Xiao Yan tersenyum riang, cukup santai. Apa? Setelah mendengarkan Snake Handsome, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Ketika kekuatan Xiao Yan masih di tahap awal Douxian bintang 7, dia mampu mengikat pertempuran dengan tahap awal Douxian bintang 8. Sekarang dia telah menembus ke tahap tengah dari 7 bintang Douxian, kekuatan tempur semacam itu mungkin. Selain itu, seperti yang dikatakan Xiao Yan dengan ringan, pegunungan Tianyuan telah sepenuhnya diusir saat ini, dan hatinya bahkan lebih menakutkan. Di medan perang Tianyuan, ada 100.000 legiun binatang iblis dari Raja Iblis bermata jahat, di mana tingkat bahayanya, saya khawatir. Kita akan membicarakannya sebentar lagi,
Tunggu sampai aku berurusan dengan kedua orang ini terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Omong kosong apa? Ada Raja Iblis bermata jahat dan 100.000 legiun binatang iblis di medan perang Gunung Tianyuan, dan kamu mencoba menaklukkan mereka. Idiot membicarakan mimpi. Pada saat ini, iblis tampan yang tampak seperti manusia mendengus dingin. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Xiao Yan membuka mulutnya dengan lembut, meregangkan sedikit, dan berkata dengan malas. Tampaknya setelah menembus tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals, kendali kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat. Boom! Dengan suara keras, monster yang tampak seperti manusia itu tiba-tiba bergidik, tubuhnya hancur, dan langsung berubah menjadi monster berbentuk harimau, tubuh besar yang dikelilingi oleh monster hijau ganas, dan bulu itu sepertinya memiliki semacam efek khusus di bawah angin, sihir umum. Ayo bersama, Xiao Yan mendengus dingin, dan nyala api kuning tiba-tiba membentuk ular piton raksasa yang ganas di depan tubuhnya. Piton raksasa yang dibentuk oleh api kuning, mata ular api 4 warna menyala dengan suhu yang luar biasa dingin, dan sisik ular yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh api mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan huruf ular itu dimuntahkan satu per satu, sepertinya itu sudah cukup untuk membuat semuanya hilang. Hancur bersih. Setan banteng berwajah biru, Yuegu Yaohu. Dalam sekejap, melihat serangan mengerikan di samping Xiao Yan, dua komandan iblis mendengus dingin pada saat yang sama. Tubuh monster meletus, dan energi iblis yang mempesona melonjak ke langit, menjatuhkan mereka berdua. Tubuh monster itu bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, bulu kecil yang tak terhitung jumlahnya pada iblis banteng berwajah biru berkedip dengan cahaya redup yang langka, dan cahaya redup itu benar-benar menyerap kekuatan gurun yang gelap, dan mata binatangnya berisi haus darah gila yang ekstrim, terkunci rapat pada Xiao Yan. Di sisi lain, Surai Moon Arc Demon Tiger dikelilingi oleh energi iblis, dan di seluruh tubuhnya ada busur bulan yang samar-samar dipadatkan, kekuatan mengerikan tersapu. Bunuh aku. Melihat dua serangan sengit itu, Xiao Yan tidak takut, dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Jika kekuatannya masih dalam tahap awal dari Seven Star Douxian, dia mungkin sedikit takut, tetapi sekarang dia sudah berada di tahap tengah dari Seven Star Douxian, dan jika dia berurusan dengan tahap awal dari Douxian. Bintang 8 Douxian, selama dia bukan orang yang sangat mesum, jelas itu tidak akan menjadi masalah. Jelas, kekuatan keduanya di depan mereka ada di tahap awal bintang 8 Douxian, dan mereka hanya di bawah. Boom! Gelombang panas menyapu seluruh gurun hitam, dan lingkaran energi api dikeluarkan dari piton api, benar-benar menjerat monster yang mencoba menyerang, dan suhu api suci yang membakar membuat mereka tidak bisa bergerak. Tabrakan. Pada saat ini, iblis banteng berwajah biru itu mengaum di mana-mana, menginjak-injak gurun hitam, dan meledakkan Xiao Yan dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Qi Cheng Qi. Pada saat ini, piton api menukik ke bawah, membawa api kuning, langsung menghadap iblis banteng berwajah biru. Tir lala. Keduanya baru saja bersentuhan, dan suara tajam yang luar biasa tiba-tiba merangsang jiwa setiap monster yang hadir. Boom! Dengan suara, api kuning perlahan mengalir ke tubuh iblis banteng berwajah biru di sepanjang tepi tempat keduanya bersentuhan, dan suara memekakkan telinga memenuhi udara. Rao diserang oleh kekuatan pertahanan mengerikan dari iblis banteng berwajah hijau. Setelah diserang oleh api kuning, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Suhu mengerikan yang bisa membakar bahkan jiwa membuat hijau menghadapi banteng iblis benar-benar bergerak. Penguasa abadi. Ketika iblis banteng berwajah biru diikat oleh piton api, tubuh Xiao Yan menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu, dan mendekati harimau iblis busur bulan. Bagaimana dengan orang-orang? Kemana kamu pergi? Moon Arc Demon Tiger baru saja akan menarik Gong Xuan dan melepaskan pukulan yang menghancurkan, tetapi menemukan bahwa sosok Xiao Yan di atas langit tiba-tiba menghilang, dan bertanya dengan ragu. Aku di sini. Suara itu muncul, dan tepat di belakang Moon Arc Demon Tiger, seorang penguasa raksasa dengan api yang menyilaukan menebas langsung ke arahnya. Saya tidak bisa menahan diri, Gong Xuan saya terbentuk dari bahan khusus dan keterampilan bertarung. Anda bermain harimau di kelas, tidak mungkin. Begitu Yuehu Yaohu selesai berbicara, dia melihat keindahan di tubuhnya. Gong Xuan dari Xiao Yan, di bawah penguasa berat Xiao Yan yang suram dan kuno, retakan muncul darinya. Kaca. Dengan suara,
Gongsuan hancur, dan harimau iblis busur bulan tiba-tiba membanting, seteguk darah menyembur keluar, dan aura di tubuh menjadi lemah pada saat yang sama. Jelas, Gongsuan ini terkait dengannya, asal sekarang Gongsuan rusak, asalnya secara alami cepat menurun. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuang waktuku di sini. Karena penjaga pribadi dari Serigala Naga Hitam dan beberapa Raja Iblis mungkin dalam bahaya di bawah serangan tuan kita. Jika aku pergi sekarang, aku khawatir ini masih terlambat, jika tidak, orang-orang itu akan mati. Monarch Demon Tiger tidak bisa menahan diri untuk menutupi lukanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Ular, apa yang dia katakan? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan bertanya, kedua orang ini jelas bukan lawannya. Tuan, apa yang mereka katakan itu benar. Ular berkata dengan lega. Pergi. Dalam sekejap, Xiao Yan menarik ular piton yang menyala itu, dan segera berdiri diam di langit, dengan tangan di punggungnya, dan penguasa kuno di belakangnya. Ayo pergi. Melihat adegan Xiao Yan, kedua Demon Marshal tidak berani ragu, dan segera mundur menuju base camp dengan legiun binatang iblis ini. Mereka tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam Xiao Yan ini terlalu aneh. Jika dia bersikeras mempertahankannya, dia mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Tentu saja, pasukan komandan ular yang tua, lemah, sakit, dan cacat dan yang lainnya tidak dapat memilikinya, pengaruh apapun pada mereka, jadi Xiao Yan akan membiarkan mereka pergi. Raja Raksasa, di mana kamu sekarang? Bawa aku. Setelah orang-orang itu pergi sebentar, Xiao Yan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan beban yang sangat berat. Tapi Xiao Yan tahu bahwa untuk menemukan naga dan serigala Heisha, para penjaga di bawah perlindungan Raja Iblis harus pergi. Bahkan jika Anda akan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di dunia iblis. Harus pergi, Tuan. Mendengarkan suara serius Xiao Yan, Snake Shuai sedikit bergetar dan berkata. Ayo bicara, aku harus pergi. Xiao Yan secara alami tahu kekhawatiran ular Shuai, jadi dia berkata dengan keras. Tuanku, ketika kami memasuki medan perang rumah kebencian, kami baru saja bergabung dengan pasukan beberapa Raja Iblis lainnya, dan tentara itu diserang oleh tentara Tiran Tianxiong. Pada akhirnya, meskipun kami menerima pengawal pribadi Naga Heisha Serigala, kekuatan kita dan perbedaan di antara mereka terlalu besar, dan kerugiannya besar. Setelah itu, komandan iblis di bawah Raja Iblis masing-masing harus melarikan diri dengan pasukan binatang iblis, mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatian pasukan mereka, sementara ketiganya Raja Iblis melindungi pemimpin pengawal pribadi. Perlahan menghindari pengejaran mereka, ular berkata dengan suara gemetar, suaranya sangat tertekan dan berat, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, kemarahan di hatinya sangat ditekan. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mereka miliki? Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak mengharapkan situasi di sini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan bala bantuan dari 3 Raja Iblis, penjaga pribadi Serigala Naga Iblis Hitam masih seperti ini. Jatuh kembali. Ditugaskan oleh Tyrant Tianxiong sendiri, dia adalah elit sebenarnya dari bawahannya. Menurut instruksi Raja Iblis sebelum kepergiannya, saya khawatir hanya akan ada 1 orang kuat di tahap akhir dari pertarungan abadi bintang 8, ditambah 2 orang kuat di panggung tengah pertarungan abadi bintang 8. Ular tampan itu dingin, tidak ada fluktuasi lain dalam suara, dan beberapa hanya niat membunuh dan kemarahan yang tenang. Saya melihat, di mana mereka? Xiao Yan bertanya tanpa sadar. Dia samar-samar bisa menebak bahwa alasan mengapa Tiran Tianxiong tidak mengambil tindakan sendiri adalah untuk menjaga dari apa yang disebut Raja Jahat Tulang Putih, tetapi tingkat kekuatan tempur ini ditempatkan di mana saja, itu dapat dianggap sebagai kekuatan kelas super. Weng berdengung. Suara bertanya Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba, seberkas cahaya langka meledak ke arah Xiao Yan di Snake Handsome. Sinar itu bercampur dengan kekuatan yang cukup misterius, dan sepertinya merekam beberapa informasi yang cukup berguna. Sekarang, saya khawatir mereka telah tiba di tebing bulan jahat. Kelompok cahaya misterius mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan suara-suara yang sangat datar ini tiba-tiba memasuki telinganya. Apakah sudah mencapai tingkat yang begitu serius? Api Xiao Yan muncul dan benar-benar memusnahkan kekuatan ini. Secara alami, teknik ini digunakan untuk mencegah pembangkit tenaga listrik lain menemukan, jadi dia sangat berhati-hati. Tuan Ular,
Bawa prajurit yang tersisa dan pergi langsung ke medan perang Tianyuan, yang telah saya bersihkan dan merupakan tempat terbaik bagi Anda untuk mengembangkan kesehatan Anda. Xiao Yan selesai berbicara dan merobeknya secara acak, dan retakan di ruang muncul. Dia berjalan keluar, memunggungi mereka, dan menatap kedalaman medan perang ini, tidak pernah bergerak. Tapi, bagaimana denganmu, tuanku? Pada saat ini, Komandan Ular merasa betapa tidak berartinya dia. Dia memiliki kekuatan Douxian bintang 8 tingkat menengah yang bermartabat. Karena dia bertarung melawan pasukan Tianxiong Tyrant, sebelumnya, dia sekarang diselamatkan oleh seorang pria di tengah Douxian bintang 7. Tetapi pada akhirnya, Sui masih khawatir tentang keselamatan Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan menemui apa yang disebut batu sandungan itu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Tapi, mendengar suara datar Xiao Yan, ular tampan dan tubuh harimau terkejut, dan kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Sekarang kekuatan mereka tersebar, jika mereka menghentikan Xiao Yan pergi, saya khawatir beberapa Raja Iblis dan penjaga pribadi akan dalam bahaya, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, itu seperti cahaya kunang-kunang, bahkan jika mereka pergi, saya khawatir mereka hanya akan menjadi idiot. Meningkatnya korban, untuk sementara waktu, Snake Sui juga ragu-ragu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang ada dalam pikiranku. Xiao Yan menunjukkan senyum percaya diri, dan segera menanyakan roh buku iblis di tubuhnya, melangkah melalui kehampaan, dan berjalan menuju tebing bulan jahat. Tuanku, di mana salah satu dari 2 kota dan penjara iblis yang ada? Aduh, pada saat ini, Komandan Ular hanya bisa membawa sisa pasukan menuju medan perang Tianyuan, dan hanya bisa berdoa kepada Xiao Yan diam-diam di dalam hatinya. Leng berdengung. Raungan keras terdengar di mana-mana di medan perang Mansion Kebencian. Satu demi satu hantu energi jahat merah dan kelompok iblis hijau tak sadarkan diri terus-menerus terjerat, memenuhi seluruh medan perang dengan rasa yang mengejutkan. Jelas, tempat ini dapat dikenal sebagai medan perang pertama dari medan perang kuno dunia iblis, bukankah itu buang-buang waktu? Hei, dalam kehampaan yang sunyi dan gelap, beberapa lampu pelangi mengejarku seperti bintang yang memegang bulan, tetapi serangan mengerikan yang meletus dari tubuhnya mungkin bukan yang terbaik di antara 8 dewa bintang 8. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, situasi kita mungkin akan sangat buruk. Di atas kehampaan, beberapa orang yang telah mengerahkan kecepatan mereka hingga batasnya, dengan sosok yang sangat tidak sadar di belakang mereka, kata, jalan. Orang ini memiliki otot kekar, dan ada bekas luka merah yang jelas di kulitnya, dan jejak noda darah yang mencolok terus-menerus muncul. Jelas, pria besar ini telah menderita luka serius untuk melindungi beberapa orang di sepanjang jalan. Di antara banyak kerajaan iblis di bawah Heisha Longlang, Badak Bumi sudah cukup untuk menempati peringkat 20 besar. Raja Iblis Badak Bumi dengan kekuatan bintang 8 Douxian pada tahap awal, orang ini terutama bertahan, dan tubuhnya sangat menakutkan. Jika pertahanannya ringan, saya khawatir itu tidak akan terlalu banyak, wajah serangan dari pembangkit tenaga listrik tahap tengah Douxian bintang 8 yang sebenarnya. Keduanya adalah pemimpin pengawal, dan mereka adalah orang kepercayaan sejati Tuan Heisha Longlang. Hanya setelah mereka bangun, mereka dapat mengetahui keberadaan Tuan, jadi mereka tidak dapat ditinggalkan apapun yang terjadi. Di antara mereka, yang Raja Iblis memiliki mata yang dalam. Melihat orang-orang di belakangnya, dia berkata dengan dingin. Pengawal lain telah menyamar sebagai kita, berserakan, mencoba membingungkan pandangan mereka. Setelah Sun Si, Raja Iblis yang membawa pemimpin pengawal lain juga mengatakan pada saat yang sama. Orang ini adalah Yanting, cukup elegan, dan ada aroma bunga yang langka di sekujur tubuhnya. Dia juga di bawah komando naga dan serigala Heisha. Raja Iblis Bunga. Seorang pemimpin elit yang ingin membela Tiran Tianxiong dengan kekuatan ini pada tahap awal dari pertarungan abadi bintang 8, ditambah 2 dewa pertarungan bintang 8 tingkat menengah. Agak aneh, belum lagi mereka juga memiliki 2 selera, pemimpin yang jatuh koma, kekuatan tempur sangat berkurang. Bagaimana kerennya kalian berlari. Sementara mereka bertiga berdiskusi, dalam kehampaan di sekitar mereka bertiga, mereka tiba-tiba benar-benar diselimuti oleh riak energi berdarah yang tidak normal, benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir Fighting Immortal bintang 8. Raja Iblis Darah. Pada saat ini, 10.000 Raja Iblis tiba-tiba mengambil langkah maju dan berhenti di depan 2 Raja Iblis,
melawan invasi energi berdarah yang menyedihkan untuk mereka, dan matanya di antara mereka, ekspresinya sangat serius. Dan kami. Setelah beberapa saat, langit berdarah dipenuhi dengan dua suara. Salah satu dari dewa pertempuran bintang 8 yang terlambat, dan dua dewa pertempuran bintang 8 tingkat menengah, benar-benar memandang rendah kita. Hahaha, pemakaman 10.000 iblis. 10.000 Raja Iblis mendengus dingin, dan energi iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi monster ganas yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai bentuk. Tanpa penjelasan apapun, dia menembak langsung ke 3 orang di depan dia. Energi yang terkandung di dalamnya ternyata menjadi perasaan tidak nyaman di alam merah Raja Iblis Darah. Pergi. Begitu serangan itu jatuh, seluruh alam merah menjadi bergoyang, dan 10.000 Raja Iblis mendengus. Dan karena Raja Iblis Darah tidak mengharapkan serangan mendadak dari 10.000 Raja Iblis, dia hanya bisa menahan serangannya untuk sementara waktu. Raja Iblis Wanhua dan Badak Bumi saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka segera membawa sosok itu di belakang punggung mereka dan melompat. Dengan penutup serangan Raja Iblis Wan, mereka melompat turun dari langit dan menghadapi makhluk yang luar biasa menakutkan di bawah tebing. Itu adalah tebing Xie Yue, dan kedalaman tebing Xie Yue adalah penjara penindas iblis. Hei, lampu darah suram yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di kehampaan redup ini, dan bahkan dari jarak 100 mil, seseorang dapat dengan jelas mencium aura mencekik berdarah yang menindas di atasnya. Apakah kamu menemukan seseorang? Pada saat ini, di atas tebing bulan jahat yang diselimuti darah, di atas awan darah yang tebal, sebuah bayangan hitam es berdiri. Tidak, ketiga orang ini sangat berhati-hati. Ketika mereka memasuki tebing Xie Yue, mereka sudah menutupi aura mereka. Kami mencari di seluruh pinggiran tebing Xie Yue, tetapi kami tidak dapat menemukan siluet atau aura mereka. Dua Raja Iblis menggelengkan kepala mereka pada saat yang sama, dan ada sedikit keraguan dalam suara mereka. Tebing Xie Yue seluruhnya terdiri dari jurang dan batu kasar. Rute di sini rumit, dan mengandung banyak aura tirani, energi iblis yang sangat jahat dan terkorosi, yang menghiasi seluruh tebing Xie Yue. Jahat. Aku khawatir mereka akan memasuki kedalaman tebing Xie Yue. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk menghindari deteksi kita. Setelah Sun Si, salah satu Raja Iblis membuat suara kecil, tapi dia berbicara tentang kedalaman jurang. Tebing Xie Yue ketika saatnya tiba, matanya terkulai tanpa sadar, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalamnya. Kedalaman tebing Xie Yue, Raja Iblis Darah mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, saya khawatir akan ada banyak masalah dalam menangkap mereka bertiga. Bagaimanapun, ada penjara penekan iblis di sana, dan yang disegel di penjara penekan iblis ada. Kawan, satu-satunya cara adalah membiarkan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 8 mengambil tindakan, jika tidak. Sialan, aku menghitung semuanya, tapi pada akhirnya tidak terhitung bahwa 10.000 Raja Iblis masih tertinggal. Tidak masalah, cari aku. Bahkan jika mereka memasuki ruang lingkup penjara penindasan iblis, mereka harus ditangkap, jika tidak tuannya akan disalahkan, dan kemarahan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Bahkan jika kamu memasuki penjara kota iblis. Ayo pergi. Raja Iblis Darah mendengus dingin, dan ketiga sosok itu tenggelam ke tebing Xie Yue pada saat yang sama, dan para prajurit mencari interior dengan hati-hati ke tiga arah. Tik-tok-tik. Pada saat ini, aura menyeramkan dan menakutkan memenuhi bagian dalam tebing Xie Yue, dan suara aneh dari tetesan air yang menetes muncul, membuat tempat itu seperti gua iblis. Pada saat ini, ketiga Wan Yaowang dan dua pemimpin penjaga yang tidak sadar perlahan berdiri di gua batu yang agak gelap. Napas yang mengerikan, sepertinya ada sesuatu yang jahat di kedalaman tebing jahat ini. Setelah sosok itu stabil, alis Raja Iblis Bunga segudang berkedut, dan matanya yang indah menembus kegelapan yang tak berujung, seolah-olah dia bisa mencium sesuatu. Tubuhnya adalah elf di dalam bunga, dan dia secara alami sangat sensitif terhadap aura jahat ini, dan dia masih tidak menyadari bahwa ada dua kota iblis yang tersembunyi di sini, jadi dia hanya bisa bergumam. Di sini, seharusnya kandang jahat dari air dan api yang menekan orang-orang jahat dari luar wilayah. Setelah beberapa saat merenung, Raja Iblis dari 10.000 iblis perlahan membuka mulutnya. Air dan api. Mungkinkah selama Perang Dunia Pertama sebelumnya, pasukan suku jahat asing menyerang dunia iblis kita, dan mereka berdua memiliki kekuatan Raja Putih?
Raja Iblis dari Badak Bumi tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia mendengar kata-kata. Itu benar, 10.000 Raja Iblis mengangguk berat. Cek. Ada banyak rumor tentang dua Shuangxia ini di dunia iblis. Dikatakan bahwa mereka berdua adalah saudara kembar, kakak laki-laki memperbaiki api, dan adik laki-laki memperbaiki air. Keduanya saling melengkapi, dan kekuatan mereka mendekati puncak di antara dewa pertarungan bintang 8, tidak tahu mengapa mereka membelot dan menjadi antek-antek suku jahat asing. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan gabungan dari mereka berdua, bahkan dalam menghadapi kesempurnaan Douxian bintang 8 yang sebenarnya, mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada awalnya, mereka berdua menyerang dunia iblis dengan pasukan suku jahat dari luar wilayah. Mereka ditekan oleh Kaisar Iblis dengan lambaian tangan, dan mereka segera disegel di sini, membentuk api air, menekan penjara iblis. Aku ingin mereka bertobat di segel tanpa akhir. Kota iblis ini cukup untuk menduduki peringkat ke-10. Sangkar air dan api yang jahat. Permaisuri setan Badak Bumi berkata dengan suara melankolis. Keterkejutan dalam suaranya sangat sulit untuk disembunyikan. Ketika beberapa orang sedang berbicara, sosok yang agak terburu-buru mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada waktu, sekarang saya harus memasuki penjara penindas iblis, berharap untuk menghancurkan situasi saat ini. Jika tidak begitu kedua pemimpin jatuh ke tangan mereka dan membiarkan mereka menemukan tempat segel Lord Demon Emperor dan lokasi dari Tuan dari Serigala Naga Hitam akan. Pasukan koalisi akan benar-benar hancur, dan bahkan seluruh dunia iblis akan sepenuhnya ditulis ulang. Mendengarkan suara tergesa-gesa ini, Raja Wan Yao membuat langkah tegas, mendorongnya tiba-tiba, beberapa orang-orang gemetar, dan langsung pergi ke gerbang batu penjara penindas iblis. Apakah mereka gila? Pada saat ini, melihat beberapa orang yang mengalir ke gerbang kematian, mata Raja Iblis Darah menyusut dengan keras dan meraung. Setelah Sun Si, Raja Iblis Darah juga masuk bersama-sama. Di luar tebing bulan jahat. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Pada saat ini, Xiao Yan perlahan-lahan mengambil bantuan celah spasial dan bimbingan roh buku iblis di tubuhnya, dan datang ke tebing Xiyue. Baru saja tiba di sini, perlindungan tubuh otomatis yang tidak terkendali dari api suci di tubuh Xiao Yan, tampaknya tebing jahat ini mengandung sentuhan kekuatan jahat yang ditakuti oleh banyak api suci. Kekuatan Xiao Yan hari ini telah mencapai tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals. Selain banyak api suci di tubuhnya, dia dapat ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 8 bintang Fighting Immortal. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Fighting bintang 8, bahkan di antara ras jahat ekstrateritorial, hanya memiliki jumlah yang sangat kecil dari tingkat kaisar, dan sisanya adalah ras jahat ekstrateritorial tingkat raja yang paling menakutkan dan misterius. Weng berdengung. Setelah nafas, api suci di tubuh Xiao Yan meletus dengan aura pertahanan yang mempesona, tetapi kubus iblis di tubuh Xiao Yan seolah-olah telah menemukan lawan yang seimbang. Nafas aneh yang sulit diatur, seolah bersiap untuk bersaing dengan kekuatan jahat ini. Ada dua raja ras jahat dari luar dunia. Roh dari buku iblis berubah menjadi tikus putih berbulu, melayang di atas bahu Xiao Yan, dan tertawa. Tawa itu elegan, tapi itu menyebabkan badai di hati Xiao Yan. Dua raja ras jahat dari luar wilayah. Murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya. Jika tidak ada yang menggunakan bunga yang disegel, mereka seharusnya tetap menjadi dua raja dengan gelar White King. Tikus putih membuka mulutnya dengan lembut, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat tidak mencolok. Dua raja kulit putih. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan berputar cepat, alisnya berkerut, dan bahkan tinjunya tanpa sadar mengepal. Di antara ras jahat ekstrateritorial, yang terkuat disebut Raja, dan di tingkat Raja, ada 3 tingkat. Raja, paling dasar, Raja Hitam, Raja Putih, dan Raja Merah. Dua raja kulit putih, apa artinya ini? Ini berarti bahwa dua raja klan jahat di tebing jahat ini memiliki kekuatan terendah dan juga makhluk abadi bintang 8. Terlebih lagi, kekuatan dan sarana yang dimiliki untuk bisa menjadi raja kulit putih di antara suku-suku jahat di luar wilayah pasti tidak akan lebih lemah dari bintang 8 yang bertarung abadi di dunia iblis. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa tidak heran jika dunia iblis menduduki peringkat kedua di dunia.
Tapi tidak peduli seperti apa gua macan lontan yang ada di sini, kamu harus menerobosnya. Boom! Aura gelap terus muncul, dan kadang-kadang, di antara bebatuan di tebing-tebing Xiyue, terkondensasi menjadi monster yang sangat ganas yang berlari merajalela. Tetapi setelah beberapa saat, mereka juga akan terperangkap di tebing Xiyue, sentuhan energi iblis hijau yang mendominasi tersapu, dan keduanya datang satu demi satu, seolah-olah ada semacam hubungan restriktif yang indah. Dan pembatasan aneh semacam ini menunjukkan jejak misteri dan kejahatan. Tampaknya tempat ini benar-benar penjara supresi. Serigala naga iblis hitam. Xiao Yan meminjam jejak kekuatan gelap dari dunia bawah yang gelap saat ini, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya seperti kelelawar, berenang diam-diam di tebing bulan jahat, mencoba menemukan 10 Thousand Demon King menunggu nafas orang lain, sudut mulutnya diremehkan. Namun, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa aura dan jejak gerakan 10.000 Raja Iblis terhapus dengan bersih, dan ukuran tebing bulan jahat jauh di luar imajinasinya. WHO, keluar dari raja ini. Setelah Sunsi, tepat ketika Xiao Yan melintasi balok batu prismatik, sebuah suara marah datang dari tidak jauh di belakangnya. Raja Iblis di tahap tengah 8 bintang dewa yang berjuang. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kekuatan kegelapan di tubuhnya benar-benar hancur oleh raungan ini, dan segera tubuhnya berdiri sedikit, dan matanya menatap ke arah langit, pria besar di depannya, kepalanya ditutupi dengan garis hitam untuk sementara waktu. Raja Iblis di tingkat tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, Raja Salju Tianying, mengenakan baju besi seputih salju, apakah itu rambut atau alis, penuh dengan seputih salju yang ekstrim, yang membuat orang tanpa sadar berdebar. Orang ini pandai terbang, cocok untuk pertempuran ketinggian, dan kekuatan tingkat menengah Dosian Bintang 8 telah memberinya depresi yang sangat kuat. Jelas, kekuatan tempur orang ini mungkin sangat menakutkan. Lupakan saja, tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini, aku di sini hanya untuk menemukan seseorang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan nyala api di sekujur tubuhnya segera keluar, membuka jalan di bawah kakinya, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan peningkatan teknik ledakan, Xiao Yan hendak pergi, tapi orang ini tidak bisa menghentikannya. Kemana harus lari? Tuan Salju Tianying tidak ingin membunuh Xiao Yan pada awalnya, dia telah memperhatikan napas Xiao Yan sejak Xiao Yan masuk ke sini, tetapi dia selalu penasaran, seorang pria kecil di tahap tengah pertarungan bintang 7 dewa, bagaimana Anda bisa memiliki keberanian yang begitu menakutkan untuk masuk ke sini? Jika dikatakan bahwa dia adalah penyelamat Wan Yaowang dan yang lainnya, maka Raja Salju Tianying secara alami tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, kekuatan orang ini benar-benar terlalu rendah, dan dia dapat mengabaikannya di matanya sendiri. Sekarang dia baru saja mengekspos Xiao Yan, dia melarikan diri, yang memperkuat spekulasi di hati Tuan Salju Tianying. Orang ini memiliki hantu di dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa Anda melarikan diri ketika Anda melihat diri Anda sendiri? Tabrakan. Di ruang batu yang gelap, ada jurang dan jurang, tetapi di belakang Raja Salju Tianying, bulu putih bulan yang agak dingin perlahan naik dan muncul di belakang lengannya. Dengan potongan bulu seputih salju, mereka meledak ke arah lokasi di mana Xiao Yan melarikan diri. Boom! Bulu seputih salju menyentuh bebatuan di sekitarnya, dan suara memekakkan telinga menyebar dengan riak energi yang hebat. Untuk sementara, debu yang tak terhitung jumlahnya dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan seluruh kekosongan bergetar sedikit. Orang gila ini, Xiao Yan hanya berlari sebentar, dan menemukan bahwa jalan di depannya benar-benar tertutup oleh batu, sehingga Raja Salju Tianying, yang mengejarnya, menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan serangannya meningkat, cukup aneh. Jiwa pertarungan, api suci, kekuatan jiwa, Xiao Yan berteriak pelan, dan kemudian bayangan jiwa yang bertarung muncul, dan bahkan jiwa yang tak terlihat perlahan membuka jalan, siap untuk menghadapi serangan orang ini. Tetapi Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa prioritas utamanya jelas bukan untuk melenyapkan Raja Iblis, tetapi untuk keluar sesegera mungkin, untuk menemukan pemimpin pengawal, untuk menemukan naga dan serigala jahat hitam, untuk memecahkan pola dunia iblis. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kubus iblis dalam keadaan penuh, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah elit dari bawahan Kaisar Iblis. Mereka menemaninya dari lahir sampai mati, dan kekuatan bertarung mereka dapat digambarkan, seperti mencekik. Ledakan. Untuk apa kamu berlari? Siapa kamu? Dalam sekejap,
Tubuh Dewa Salju Tianying muncul di belakang Xiao Yan seperti hantu. Pada saat ini, Xiao Yan terhalang oleh batu. Batu aneh ini mengandung aura jahat yang mengerikan, bahkan jika itu adalah dengan kekuatan api suci, itu juga membutuhkan banyak waktu. Siapa aku? Tidakkah kamu tahu? Xiao Yan tersenyum penuh minat, nyala api yang sangat terang di tubuhnya perlahan-lahan mengandung gerakan pembunuh yang menakutkan. Karena saya tidak membuang waktu, saya hanya bisa melarikan diri dengan cepat, dan dengan berita tentang roh buku iblis, suasana di sini sangat aneh, tampaknya dua orang di penjara penindasan setan dapat pecah kapan saja. Boom! Lingkaran api kuning meletus dari tubuh Xiao Yan seperti gelombang yang bergejolak, dan segera menamparkan batu-batu jahat di sekitarnya, membentuk makhluk api, mengelilingi Xiao Yan, menatap langit dengan waspada. Raja Salju Elang. Pria yang menarik. Guru Salju Tianying mencibir, dan suhu di daerah ini tiba-tiba turun, dan kepingan salju prismatik putih salju perlahan-lahan melayang. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Melihat kepingan salju yang lembut ini membuat jantung Xiao Yan berputar tanpa sadar, dan dia tahu kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan jiwa. Boom! Tanpa ragu-ragu, kekuatan jiwa yang mempesona meraung bersama dengan makhluk api di depannya, meledakkan Dewa Salju Tianying, menyebabkan fluktuasi di sepanjang jalan, dan jejak retakan muncul. Tabrakan. Beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda bersentuhan, dan kekuatan mengerikan yang meletus mengubah tempat ini menjadi debu, dan tiba-tiba sebuah gerbang perunggu yang ditutupi dengan pola monster hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul tidak jauh dari mereka berdua. Pintu masuk ke penjara penindas iblis. Sebelum pertempuran benar-benar tenang, Xiao Yan menatap gerbang raksasa ini dan mencium sedikit kejahatan darinya. Nak, di mana kamu berlari? Melihat penampilan Xiao Yan, Guru Salju Tianying bergumam, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Coba ini. Wajah Xiao Yan pucat, teratai api kuning pucat mengembun dari tangannya, dan segera melemparkannya ke tangan yang terakhir. Puff! Apa ini? Ketika teratai api kuning pucat muncul, kepingan salju di sekitar Snow Master Tianying meledak dengan aura ketakutan yang luar biasa, gemetar. Boom! Meskipun teratai api yang terkondensasi dari api abadi tidak sekuat samsara murka Buddha, itu lebih baik daripada berkah api abadi, yang abadi dan abadi, cukup untuk membeli Xiao Yan beberapa waktu. Tidak bisa membukanya. Dengan bantuan waktu yang dibeli oleh Huo Lian, Xiao Yan melintas dan datang ke pintu penjara penindas iblis. Setelah beberapa pertanyaan, dia berkata tanpa daya. Potong. Pola monster ini dibuat oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi, bagaimana kamu bisa membukanya? Pergi ke sini. Setelah sekejap mata, roh dari buku iblis berbentuk tikus itu keluar dari lengan Xiao Yi, dan menuju celah di batu di tepi gerbang raksasa perunggu. Di sana, ada aura iblis samar, serta aura berdarah merah. Jelas seseorang telah masuk sebelum mereka. Ini adalah nafas 10.000 Raja Iblis. Kamu tidak bisa salah. Ayo pergi. Xiao Yan meraih aura iblis samar di depannya dengan satu tangan, dan setelah identifikasi dengan cermat, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, melesat ke penjara penindasan iblis. Tidak mungkin, anak ini telah memasuki penjara penindas iblis. Bukankah itu jalan buntu? Dunia luar menyelesaikan semua serangan Xiao Yan, dan Tuan Salju Tianying hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jelas, dia meremehkan kekuatan Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan memasuki penjara penindasan iblis, dia secara alami tidak akan mengejarnya secara mendalam. Karena dia tidak ingin mati. Ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Putih di kota kandang jahat air dan api, dan mereka tidak memiliki kekuatan penuh dari immortal pertarungan bintang 8. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.